Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Hendri Ahmadian MIM serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 0561844107 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan serta menjelaskan tiga konsep penting dalam struktur data, yaitu stack, queue, dan algoritma quicksort menggunakan bahasa pemrograman Java. Video ini dimaksudkan untuk tujuan edukasi sekaligus pemenuhan tugas kedua mata kuliah struktur data. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Baik, untuk pembahasan pertama ini yaitu struktur data stack atau tumpukan. Stack beroperasi menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Untuk contohnya, misalkan sebuah tumpukan buku di mana buku yang terakhir kita taruh pasti akan menjadi buku pertama yang akan diambil. Nah, di program ini saya menyiapkan 8 data integer berkelipatan 10 dimulai dari angka 10 hingga 80. Sini saya akan jalankan terlebih dahulu untuk codingnya. Bisa dilihat pada terminal, setiap data di push, isi stack akan bertambah ke sebelah kanan, mulai dari angka 10, 20, 30, dan seterusnya sampai dengan 80. Di sini saya menggunakan perintah pick untuk melihat last element atau data teratas yang hasilnya tepat 80 sebagai data terakhir yang berhasil dimasukkan. Di sini selanjutnya saya melakukan proses pop, yaitu mengeluarkan data karena prinsip LIFO adalah last in first out, yang artinya pertama kali masuk maka pertama kali yang dikeluarkan, maka angka 80 lah yang akan di pop atau dikeluarkan. Sesudah proses pop ini, elemen teratas kita otomatis berubah menjadi angka 80. Nah, untuk analisis kompleksitas waktu, baik proses push atau pop beroperasi bisa dibilang sangat cepat, yaitu ada di O1 karena manipulasi hanya terjadi di ujung tumpukan. Oke, yang berikutnya ini adalah queue atau antrean, di mana berbeda dengan stack yang sebelumnya. Queue memegang prinsip FIFO, yaitu first in first out, di mana konsep ini mirip seperti antrian saat berbelanja. Jadi siapa yang pertama kali masuk, maka dia yang akan pertama kali dilayani. Di sini saya sudah membuat program kode Java-nya, di mana saya menggunakan angka yang sama, yaitu angka 10, 20, hingga 80. Di sini saya akan coba jalankan terlebih dahulu untuk kodenya. Di sini proses memasukkan data disebut MQ, di mana sama seperti sebelumnya, data dimasukkan ke dalam queue dimulai dari 10, 20, 30, hingga 80. Di sini saya mengecek untuk angka pertama yang masuk menggunakan pick, yaitu tepat angka 10. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses DQ atau mengeluarkan data. Sesuai prinsip FIFO, data yang keluar adalah angka 10 karena dia merupakan data pertama yang tadi dimasukkan. Karena angka 10 ini keluar, otomatis antrian bergeser dan hash elemennya ini berganti menjadi angka 20. Sama halnya dengan stack. Kompleksitas waktu operasi NQ dan DQ ini adalah O1. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas quicksort, yaitu salah satu algoritma pengurutan tercepat. Algoritma ini menggunakan teknik
divide and conquer, di mana cara kerjanya akan memilih sebuah pivot, yaitu angka yang akan dijadikan titik poin uh, sebagai acuan. Di program yang saya buat ini, saya memilih elemen paling akhir sebagai pivot. Nantinya data kemudian akan dipartisi, angka yang lebih kecil dari pivot digeser ke kiri, dan angka yang lebih besar digeser ke kanan. Hal ini diulang terus-menerus secara rekursif. Jadi saya akan uh, run data, run program. Nah, di sini sudah terlihat saya menyiapkan 10 data acak, mulai dari 44, 39 hingga 100. Setelah fungsi quicksort dipanggil, di sini bisa dilihat bahwa data langsung tersusun secara rapi, dimulai dari data terkecil yaitu 13 hingga data yang paling besar yaitu 100. Secara teori, kompleksitas waktu rata-rata untuk algoritma quicksort bisa dibilang sangat efisien, yaitu O n log n. Baik, demikian demonstrasi dan analisis mengenai cara kerja struktur data stack, queue, dan juga algoritma pengurutan quick and short. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya harap video ini bisa berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.